Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adai ila ridwani. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ihwani. Masyaallah, alhamdulillah. Perkenalkan saya Zubair Abu Haula sebagai host malam ini dalam Ta'aruf Lalu Nikah. Kali ini kita bertemu dengan sesi KLD. Apa sih sesi KLD itu ya? KLD itu kenal lebih dekat. Nah, Masya Allah, malam ini kita kedatangan salah satu peserta di Ta'aruf Lalu Nikah. Sebelum kita mulai, coba Ana akan bacakan kurikulum vitae untuk peserta yang sudah berhasil, Masya Allah. Beliau bernama Mbak Nabil, tempat tanggal lahir Kota Jambi, tanggal 16 Desember 1999. Beliau daerah asalnya Jambi, Kota Jambi, suku Melayu, domisili di Kota Jambi. Masya Allah, Ana sempat tinggal di Jambi selama 2 tahun nih. Nanti kita coba gali lebih dekat ya. Status belum menikah, panjang jilbab, insya Allah menutupi perut. Pekerjaan sekarang berjualan makanan ringan. Kelompok ngaji, ustadz yang mengikuti dalil Al-Quran dan hadis. Sedang mengikuti pengajian anak-anak di sekitar rumah. Baik, Masya Allah nih. Jumlah hafalan Quran surat pendek, insya Allah nanti ditambah. Hobi membaca, ciri-ciri fisik, tinggi badan 144 cm, berat badan 67 kg. Jenis rambut keriting, warna rambut hitam, panjang rambut sepundak, warna kulit sawo matang, wajah biasa saja. Jangan seperti itu ya. Masya Allah. Lainnya berkacamata karena rabun jauh, qadarullah diberi nikmat kekurangan di mata kanan. Target menikah 6-12 bulan. Menikah dengan ikhwan beristri, saya tidak mau poligami. Karakter dan sifat, nah, Masya Allah nih. Penurut terkadang suka lupa, suka anak kecil, selebihnya nilai sendiri ketika taruh. Masya Allah. Kriteria pasangan yang diharapkan, usia antara 25 sampai 35 tahun, domisili bebas, pekerjaan diutamakan halal, dan memiliki pekerjaan tetap. Kriteria lain yang diharapkan adalah peduli, bertanggung jawab, penyayang, bisa membimbing, dan menjaga saya karena saya sedikit merindukan kepedulian seorang ayah. Kodoro sudah hampir 12 tahun ditinggal wafat saya. Sekarang pukul. Dan harapannya insya Allah mendapatkan calon suami yang bisa membimbing, menuntun, menjaga dengan baik. Begitu pula saya sebaliknya dengan setia. Nah, Masya Allah, kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nabil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat ya Mbak ya malam ini ya? Gimana? Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa menjaga Mbak Nabil di sana ya. Kita langsung ke pokoknya aja Mbak ya. Biar supaya yang ingin kenal dekat dengan Mbak kita bisa cocok nih gitu ya. Apa tujuan Mbak Nabil menikah? Di mana? Sebentar. Jambinya di mana? Kota Jambinya di mana, Mbak? Oh, iya saya di Kota Jambinya. Di mana? Di Sipin kah? Telanai kah? Enggak, saya di itu. Saya di dekat bandara di Talang Bakung. Oh, di Talang Bakung ya. Baik. Apa tujuan Mbak menikah nih, Mbak? Silakan, Fadl. Tujuannya sih kalau dulu ditanya sih agak bingung ya. Cuman sekarang ini tujuannya itu ya pengen ada yang pertama itu yang ngejagain gitu ya, yang meluruskan saya lah gitu. Karena untuk jalan sendiri itu rasanya kayak masih gak nemu gitu, kayak gak ada tujuannya gitu. Jadi pengen ada yang ngebimbing gitu loh. Masya Allah.
Ya, terkadang itu memang jadi ujiannya ya, ketika Mm-mm. sendiri apalagi tidak ada bapak gitu ya. Mm-mm. Pasangan yang ingin didapatin sama Mbak Nabil, apa saja kriterianya? Silakan. Gak banyak sih ya. Yang penting dianya itu pertama nggak kasar Ya. gitu ya. Terus nerima saya dan keluarga saya apa adanya gitu. Terus ya bertanggung jawab. Dan yang paling penting itu agamanya lah gitu. Iya. Harus Terus bagaimana lebih di pemahaman atas agamanya akal. kira-kira? Maunya gitu. Maunya yang gimana nih maksudnya nih? Yang biasa-biasa aja atau harus Hmm. manhaj salaf gitu ya. Karena kan kita nggak bisa ya, maksudnya memilih suami itu nggak bisa bermacam-macam gitu, maksudnya nggak asal Hmm. oh ya udah penting sholat gitu ya, penting puasa, Hmm. nggak seperti itu juga. Hmm. Nah menurut Mbak gimana nih kriteria agamanya yang bagus gitu menurut Mbak? Ya menurut saya gitu kayak yang ya dia tuh harus lebih lah Nggak apa-apa, ilmunya sebutin aja atau Mbak, karena harus nih, harus biar yang eh, semua juga tahu bahwasanya karena kalau pengen lebih juga saya ngerasa belum pantas gitu ya. ya nggak masalah. Justru Eh, justru i- harus ada standarnya nih untuk memilih suami, jangan sampai menyesal hmm, kemudian ya. Karena mm-mm. penyesalan itu di belakang, kalau di depan pendaftaran itu. Betul. Silakan, Jadi silakan. kayak harus lebih di atas saya lah ilmu agamanya. Kalau bisa tuh manhaj salaf lah gitu ya. Oh, Karena Masya biar Allah. menyesuaikan dengan yang ada sekarang gitu. Nggak niku-niku lah itu aja gitu. Nah, baik, Masya Allah. Ya itu yang paling penting ya. Pertama, agamanya itu yang paling harus Mm-mm. diprioritaskan. Kedua, tadi Mm-mm. sayang sama Mbak, bertanggung Mm-mm. jawab gitu ya. Sama keluarga juga harus dekat gitu ya. Nah, Mm. di biodata Mbak Nabil itu disebutkan eh, yang menarik sebagai pengganti ayah. Kenapa harus Mm. harus disandingkan dengan ayah nih calon suami nanti? Apa sih Mm. yang paling spesial yang sampai detik ini saya rasa Mbak Nabil juga inginnya nyari seperti ayah gitu ya. Apa yang menarik sampai Mbak harus memasukkan itu di biodata Mbak? Silahkan. Mm. Apa ya? Kayak gimana ya? Sosok ayah itu karena emang nggak bisa digantiin gitu ya. Karena emang Iya, ini manusia spesial banget gitu. Pengen iya, betul. kalaupun nggak mirip gitu ya. Setidaknya ada satu aja gitu. Makanya kayak ya udah dimasukin gitu di CV taruhnya gitu. Ya apa? Contohnya misalnya Kayak ayahnya itu nggak pernah contohnya itu marah gitu ya, atau nggak kalau pernah marah sih, marah kalau wajar, maksudnya marah nggak yang sih wajar ya. meledak-ledak gitu ya. Nggak. Kira-kira apa nih yang spesifik yang nanti ikhwan-ikhwan yang ingin klik biodata atau mengajukan taruh sama Mbak Nabil nih, wah saya cocok nih gitu kan. Kira-kira apa Hmm. yang spesifik atau yang paling Mbak inget banget yang akan menjadi patokan Mbak, oh iya ikhwan ini cocok nih dengan kriteria saya gitu. Hmm. Karena ini disandingkan dengan sosok ayah gitu ya. Ayah itu kan Iya. orangnya pekerja keras, gak Oh, kasar baik. gitu ya. Itu, Iya. itu yang dicari tuh gitu. Bekerja keras tentunya ya. Iya, gaya keras gitu. Gak kasar juga orangnya gitu. Gak pernah Oh, nggak kasar. selama beliau hidup pun marah sama anak itu gak pernah main tangan gitu. Oh, Masya Ngomong Allah. kasar pun gak pernah. Baik, baik. Itu Mm-mm. penting sih. Mm-mm. Nah, ini menarik nih. Ada nggak kriteria Mbak yang harus dimengerti pasangan nanti? Karena gini, misalkan ada akhwat itu yang eh, misalkan kalau lagi ngambek tuh pengennya diginiin gitu ya. Nah, ada nggak Mm. permintaan dari Mbak gitu? Maksudnya, aduh
saya kok pengennya begini nih gitu kan. Nah, ini apa kriteria si ikhwan nanti ketika akan mendekati Mbak nih atau memulai taruh klik CV-nya Mbak. Silakan. Apa sih yang nanti dibutuhkan gitu kan? Oleh Mbak nih sama ikhwannya. Saya maunya kamu begini. Gitu. Kan saya tuh orangnya kayak mudah ngambek kayak gitu. Tuh. Jadi kadang tuh suka tiba-tiba overthinking sendiri, marah-marah sendiri gitu kan. Jadi kayak ibaratnya si Ikhwan ini kalau lihat saya lagi kayak gitu, jangan ikut marah gitu. Sebenarnya diem dulu gitu kan. Terus nanti tanya kalau udah selesai marah-marahnya, udah tenang, baru tanyain gitu, jangan dicuekin gitu loh. Kasih tewan mungkin ya. Atau kasih pempek kali ya, mungkin bisa jadi. Bisa jadi. Jadi kalau marah saya ya diemin dulu, nanti baru tegur, ajak ngobrol. Berapa lama? Karena kalau perempuan itu kadang-kadang kalau kita tegur 15 menit ternyata masih marah, kita diemin lagi, ntar setengah jam kita diemin malah makin marah gitu ya. Kira-kira apa nih tandanya kalau Mbak udah berhenti marah? Nah, si Wani harus tahu nih. Gitu. Kira-kira kalau saya marah atau ngambek tuh nggak pernah lama sih ya. Nggak pernah sampai 15 menit atau enggak. Apalagi kalau misalkan tiba-tiba itu pergi nongol pulang-pulang misalkan ini ya gitu. Bawain sesuatu gitu. Itu udah nggak marah lagi. Itu pun adik saya yang laki-laki pun melakukan hal yang sama ke saya gitu. Dia tahu kakaknya marah gitu. Nanti dia udah pergi pulang-pulang buat makanan gitu. Oh gitu ya. Berarti ini ngambek ya tadi bawain tekwan atau durian di pinggir teho gitu ya. Itu ada tahu tuh. Aja tuh. Kalau enggak nasi kuning Saverius itu enak banget tuh. Nasi lemak Saverius itu. Betul. Betul ya. Nah, ini karena saya rumah kedua saya itu di Jambi. Nah, saya pernah tinggal di Jambi di Simpang 4 Sipin. Nah, Mbak ini memang tinggal di Jambi atau asli Jambi kah? Atau dari suku mana? Atau misal dari Padang kah? Atau dari Medan kah? Atau memang orang Jambi asli? Saya orang Jambi asli, cuman yang di atas saya itu lawan ya, saya juga nggak tahu. Cuma saya asli Jambi, lahirnya di Jambi, besar di Jambi. Oh, di Talang Bakung itu ya? Iya. Kena gusur nggak itu kemarin waktu pembangunan bandara? Enggak dong. Enggak ya? Jauh itu. Oh, jauh. Agak jauh sih. Saya tetangganya wakil gubernur sih. Oh, deket ini, deket apa? Oh, Talang Bakung Jawa. Berarti deket Duku Kumpe nih, betul? Betul. Tapi di Kumpe masih jauh lagi. Emang agak jauh, cuman biasanya kalau kita ke Jambi itu akan disuguhi oleh durian, Duku Kumpe atau tekwan gitu ya. Saya paling berkesan dengan tekwan lah. Nah, biasanya orang-orang Sumatera Selatan atau khususnya Jambi, Mbak mau dapat suami dari mana? Dari Jambi sendiri kah? Atau dari luar Sumatera kah? Atau dari Jawa kah? Atau gimana? Kalau pengennya gitu ya, pengennya kalau bisa sih satu kota gitu ya. Cuman karena ada silsilahnya itu kayak ada orang dari luar Jambi, pengennya dari luar Jambi juga boleh gitu, bebas sih. Kalau dibawa keluar dari Jambi mau? Ya mau sih, tapi kalau untuk sekarang jangan dulu lah. Karena lagi ngejalanin usaha ya, baru mulai soalnya. Berapa bersaudara? Apa? Berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara, anak pertama. Iya.
Halo Mbak. Ya, Ya, berapa bersaudara? 3 bersaudara. 3 bersaudara. Mbak perempuan paling besar atau ada lagi adiknya, kakaknya? Saya perempuan pertama, paling besar ya. Oh, kakak. Berarti nomor pertama ya? Mm-mm. Nah, gimana nih sama adik atau adik-adiknya kalau ada nggak keluarga gitu ya tahu kalau Mbak itu ikut dari aplikasi TLN? Tahu nggak kira-kira? Ada yang tahu sih, ibunya tahu. Oh, ibu tahu ya. Tanggapannya apa? Iya, Ada katanya nggak sih kayak, tanggapannya begini? Kamu nih ngapain sih? Kenapa harus online gitu ya? Kenapa nggak iya, dicari iya. aja gitu yang di dunia Mm-mm. nyata gitu? Iya, Ada awalnya nggak gitu. pandangan-pandangan Awal, cibiran seperti itu? ada. Kayak Oh, apalagi sempat berapa kali kan ta'aruf di TLN tuh eh, kayak apa sih kok online gitu? Cari yang nyata-nyata aja lah gitu katanya gitu kan. gitu. Iya, ntar Karena nggak apa? itu katanya tuh kayak takutnya nanti orangnya nggak jelas atau gimana Oh, gitu. iya, iya, iya. Terus adik Mm-mm. gimana tuh tanggapan adik? Kalau adik sih dia santai aja sih, dia biasa aja, nggak ada tanggapan apa-apa, cuman ya udah terserah kakak Ya, gitu, terserah kakaknya gitu. gimana? Iya, dia terserah kakaknya aja sih. Oh, terserah kakaknya. Nah, adat Jambi. Ini kalau kita ngomongin adat Jambi ya, untuk pernikahan sendiri, memberatkankah atau Mbak harus, oh saya harus ikut adat Jambi nih, harus begini, harus begini, harus begini. Itu gimana tuh nanti? Karena kan pasti ikhwan-ikhwan ini gitu, saya, wah ini orang Sumatera nih, nanti harus minta ini lagi, harus ini gitu. Kira-kira dari keluarga Hmm. Mbak nanti, karena kan kita tahu hadis ya, bahwasanya eh, sebaik-baiknya wanita adalah yang paling murah maharnya. Murah di sini adalah yang tidak memberatkan, bukan dikasih ala kadarnya gitu ya. Nah, menurut Mbak gimana nih? Untuk Ikhwan-Ikhwan yang akan klik CV Mbak. Tafadhol, silakan. Kalau saya sih sama keluarga ya, Iya, apalagi sudah gede gini, ibu tuh nggak terlalu memaksakan saya harus A B C D tuh nggak sih. iya, iya. Semua tuh kayak malah pengennya orang tua tuh ya sederhana aja gitu, yang sepantasnya aja gitu, Hmm. nggak usah terlalu berlebihan gitu pakai adat-adat itu, nggak usah sih, Oh, nggak Masya perlu Allah. lah gitu. Iya, Cuman kalau memang kalau ada keinginan impian itu kan masih ada ya, kayak keinginan itu betul. pengennya pakai adat Jambi yang sederhana aja, nggak usah kayak sampai gedein mahar atau segala macam, enggak sih, sewajarnya aja gitu. Karena kan kita tahu ya, adat Jambi itu apa, ada emas berapa suku gitu kalau nggak salah ya, yang harus diberikan sebagai mahar. Nah, ini kan terkadang ada ikhwan-ikhwan kita yang mungkin yang merasa gitu, oh berat banget gitu kan, itu wah saya nggak bisa, saya nggak sanggup. Nah, membuat mereka percaya bahwasanya saya nggak begitu gitu ya. Insya Allah saya menerima apa adanya. Nah, ini kan dibutuhkan juga supaya mereka yakin untuk maju ke tahap yang selanjutnya. Kira-kira gimana nih dari Mbak Nabil sendiri? Ya kalau misalkan berasa kayak oh kan di Sumatera begini begini begini, kita diskusi aja gitu, Oh, taib. Iya, iya, iya. diskusi gitu ya, biar dia pun maunya pendapat dia gimana gitu, pendapat saya gimana, disatuin gitu, jadi diskusi aja gitu. Iya, iya, iya. Ya memang harus seperti itu karena kita tahu gitu ya. Karena kenapa Mm-mm. saya bilang seperti ini karena memang itu yang terjadi biasanya di Jambi. Apalagi terlebih terlebih khusus gitu ya. Orang asli Jambi gitu kan. Itu agak-agak sedikit memang apa ya, hampir sama kurang lebih dengan adat-adat dari Sumatera Barat dan Sumatera Selatan gitu. Ini agak-agak beda-beda tipis lah gitu ya. Mm-mm. Ini kan Cuman takutnya Jambi kayaknya nggak takutnya gitu ya. berat-berat banget gitu ya. Mm-mm. Iya betul.
takutnya khawatir nanti ada ikhwan yang oh nih di Jambi nih gitu ya. Nah ini kan kita harus mengikis hal itu karena agama kita melarang tentang kesukuan dan juga adat-adat yang memberatkan gitu ya. Nah kan kita apalagi sudah paham gitu ya, makanya kita permudah maharnya atau diskusi dengan calon suami. Nah ini penting banget nih, Mbak Nabil bilang suka anak kecil. Siapa yang biasa diajak main? Kira-kira di rumah. Apa Mbak Nabil ini guru TK atau guru SD gitu ya? Sampai kok bisa suka anak kecil ini gimana nih maksudnya nih? Oh, itu. Enggak sih, saya bukan guru kenapa. Cuman mungkin karena saya tuh jualan kali ya, jualan makanan gitu. Jadi deket sama anak-anak gitu. Terus juga yang anak-anaknya juga kadang kalau nggak ada saya cariin gitu. Jadi kayak udah deket aja gitu. Nggak ada hal apa-apa. Iya, karena kriteria seorang wanita itu ada dua kalau nggak salah yang disebutkan dalam hadis ya, kasih sayang dan banyak anak. Ini kan dua hal yang memang harus dibutuhkan dari seorang wanita gitu ya, lemah lembut, kasih sayang dan bisa banyak anak gitu ya. Nah di sini target menikah 6 sampai 12 bulan. Kenapa lama nih Mbak? Apa yang bisa Mbak, kenapa kok bisa menulis 6 sampai 12 bulan? Apa butuh perkenalan lebih jauh atau lebih lama atau gimana? Enggak sih, itu karena nggak pakai target gitu. Kalau misalkan datangnya cepet, alhamdulillah. Kalau lama ya nggak apa-apa gitu. Belajar dulu gitu. Oh iya. Iya, Masya Allah. Ya memang kalau bisa ada cepet ya, langsung gitu ya. Masya Allah. Usianya harus sama kah? Atau gimana kalau ada yang di atas Mbak misalnya? Nah, sekarang usia berapa? Sekarang usia kalau dari CV 99 berarti usianya 23 ya? Mau 23 iya, ya? mau 23. Nah, kira-kira pasangannya maunya seperti apa nih? Umurnya 25 kah atau lebih tua atau seumuran kah? Atau mau yang di atas Mbak 30 tahun gitu ya? Itu gimana? Maunya sih ya di atas saya gitu. Maunya di atas ya? Tadi ya, karena harus seperti bapak gitu ya. Dan bisa ngomong gitu ya. Enggak. Selama ini ikut kajiannya di mana? Offline atau online? Lebih sering online sih. Oh, lebih sering online. Kenapa nggak offline? Jarang keluar rumah karena sibuk jualan sih. Kalau senggang waktu ada yang nganterin, kadang tuh ke Alkosim. Kalau enggak tuh tekan. Terus tuh dulu di bandara itu ada juga, cuman sekarang udah sejak COVID itu nggak ada lagi, sekarang udah pindah dianya, udah jauh. Di rumah ya atau di, kalau nggak salah Kalau ada di rumah. kalau dekat rumah itu saya ngaji Quran. Oh gitu. Di Alkosim berapa lama jarak jauh dari rumah Mbak ke Alkosim itu? Sekitar 15 menit nyampe lah, karena ibaratnya dekat dari situ gitu, nggak jauh. Nah, terakhir nih, pertanyaan yang mungkin gitu ya, Ikhwan ini akan klik CV Mbak. Apa yang Mbak bisa tunjukkan kepada mereka gitu ya? Saya ini orangnya begini, saya orangnya begini, saya orangnya begini. Tafadhol, silakan. Gimana? Iya, saya orangnya penyabar. Insya Allah saya mau dibimbing gitu ya. Kalau saya tuh orangnya gini gitu. Iya. Silakan. Saya tuh orangnya gini gitu ya. Kalau penilaian dari orang tua sih ya yang paling benar ya kalau menurut saya.
Saya tuh orang ini. Kalau saya itu orangnya penyebar nurut gitu ya. Cuman emang doyan ngomel gitu. Nah, Ngomelin kayak kalau nggak sesuai ya saya ngoceh gitu, ngajarin ke bukan ngajarin sih, kayak ngasih tahu itu jangan begini gitu. Terus iya, orang iya. penyabar kok, insya Allah nggak pernah marah tuh, lama-lama tuh nggak pernah. Palingan harus tahan telinga aja kalau saya udah ngomel gitu, tahan telinga aja gitu. Iya, iya, iya. Udah, ada yang lain? Gimana, putus-putus suaranya? Gimana, ada yang lain? Nggak hanya sekedar ngomel-ngomel gitu ya. Hmm, Kelebihannya ada mungkin nggak selain ngomel-ngomel gitu? kalau kelebihannya sih apa ya, untuk kelebihan tuh kayak ya insya Allah kalau misalkan untuk melayani keluarga insya Allah ahlinya lah ya. Insya Oh, Allah ya. Masya Allah. Baik Heeh. nih. Ini Karena Masya Allah. mm, Terus? karena emang dididiknya begitu gitu. Nanti kalau udah nikah tuh kata ibu ya, udah nikah tuh harus Baik, begini, Masya Allah. harus sama suami itu nurut gitu, harus bisa melayani sepenuh hati lah gitu. Insya Allah Oh, sih. Udah Masya ada Allah. didikannya. Baik, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Eh, jangan Hmm. lupa, ya Alhamdulillah kita sudah mendengar nih dari Mbak Ade Nabila, bahwasanya beliau Gimana soalnya sudah, putus-putus? ya, halo, udah kedengeran? Ya, Il eh, Alhamdulillah tadi kita udah dengar gitu ya, semua eh, apa yang telah kita mulai tadi dari awal sampai sekarang terakhir gitu ya, bahwasanya Mbak Nabil itu adalah insya Allah adalah istri yang penurut, calon istri yang penurut, yang Insya Allah. memahami Mm-mm. hak dan tanggung jawab terhadap suami gitu ya. Memang agak sedikit cerewet dan bawel gitu, tapi coba dimengerti gitu ya. Tidak Iya. uh, tidak mudah untuk cepat berlarut marah gitu ya. Nah, buat antum di sana atau buat ikhwan member TLN, insya Allah mudah-mudahan setelah dari KLD ini ada yang klik si Vimba ya, insya Allah nih. Insya Alhamdulillah. Semoga Allah Allah. mudahkan Amin. urusannya dan semoga dapat apa yang diinginkan gitu ya. Nggak terasa kita sudah 30 menit kita menemani sahabat TLN semua pada program testimoni malam ini. Masya Allah. Insya Allah kita akan bertemu kembali di testimoni dan KLD atau kenal lebih dekat lainnya. Dan Ana, Zubair Abu Haula, bagi para sahabat sampai jumpa kembali. Dan semoga Allah tetap menguatkan kita berjalan di atas manhaj yang lurus ini, serta menjadikan semua usaha kita berbuah pahala dan ampunannya. Terima kasih Mbak Ade Nabila sudah ikut di program Kenal Lebih Dekat ini. Mohon maaf kalau ada Ya. kata-kata atau ucapan saya yang berlebihan. Saya mohon dibukakan pintu maaf. Dan insya Allah mudah dapat yang sesuainya ya. Amin. Amin, insya Allah. Saatnya saya Zubair Abu Haula dan seluruh kerabat kerja yang bertugas dari studio TLN. Kami pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.